Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan bisnis UMKM Oriflame ya. Iya, Ya, jadi langsung aja ya Mbak ya. Mungkin pertama perkenalan diri Mbak, terus itu kayak apa namanya, bisnisnya apa, terus itu alamat gitu-gitu Pak. oke. Perkenalkan, saya Aisyah Nurismayanti. Saya mahasiswa asal Brebes. Saya eh, sudah berbisnis Oriflame sejak 6 bulan yang lalu. Saya sebagai konsultan 3% di Oriflame. Ya, eh, jadi alamatnya Mbak, alamat email. Alamat email saya aisyahnurismayanti@gmail.com. Terus selanjutnya itu nomor telepon sama media sosial yang digunakan untuk melakukan promosi atau apa namanya, penjualan produk. Nomor telepon saya 0852 2932 91999. Nah, media yang saya gunakan untuk berjualan atau berbisnis Oriflame ini, yaitu saya menggunakan media sosial media Instagram dan menggunakan media sosial WhatsApp. Hanya dua saja. Oh iya. Jadi mungkin apa namanya, media sosial dari produk Oriflame sendiri itu mungkin tahu Mbak apa aja, kayak Instagramnya apa gitu. Kalau untuk Oriflame itu, Oriflame, kalau untuk Oriflame Indonesia, ID Oriflame. Oh iya. Itu Instagram Oriflame. Oh iya. Kalau kalau boleh tahu itu produk utama yang dari Oriflame tuh apa aja? Kayak produk utama yang dipasarkan itu. Kayak Produk utama dari Oriflame. iya. Produk utama dari Oriflame yaitu ada sih, ada perawatan tubuh, parfum, perawat parfum, kemudian ada juga yang namanya minuman nutrition. Itu minuman untuk menurunkan berat badan, minuman menaikkan berat badan. Sorry. Oh iya. Terus kalau boleh tahu tahun pendirian Oriflame itu sejak tahun berapa atau sudah berapa lama? Tahun pendirian Oriflame itu sejak tahun 1967. Tapi berada di Indonesia. Oriflame berdiri di Indonesia itu dari tahun 1986. Jadi Oriflame di Indonesia itu udah 32 tahun. Terus bisnisnya sekarang ini bisnis untuk pribadi, dikelola pribadi, keluarga atau yang lainnya, Mbak? Kalau jadi bisnis Oriflame itu kan multi level marketing ya. Nah, jadi itu kita itu bekerja sama dengan tim kita itu. Misalkan saya mulai bisnis Oriflame itu karena saya direkrut sama upline saya gitu. Jadi bisnisnya ini bisa dibilang bisnis pribadi, tapi juga mengembangkan bisnis itu sama jaringan yang kita punya. Kalau boleh tahu nama pemilik atau
apa sumber investasi dari Oriflame itu gimana aja, Mbak? Bisa diulangi lagi? Kalau boleh tahu nama pemilik dari bisnis itu sendiri sama sumber investasi dari produk Oriflame. Nama pemilik Oriflame itu saya kurang tahu nama pemilik Oriflame. Cuman kalau pendirinya itu Bang Helisten. Terus kayak Karena Oriflame itu kan terus ya lanjut aja Mbak, nggak apa-apa. ya karena Oriflame itu kan udah berdiri dari sejak lama ya, jadi pemiliknya itu mungkin udah berganti. Oh iya. Jadi kayak sumber investasi kayak sertifikatnya itu sudah ada ya Mbak ya pastinya. Ya. Terus aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Kalau boleh tahu itu total pegawai atau karyawan permanen dari Oriflame itu lebih kurang berapa? Karyawan permanen yang saya tahu itu ada 600. Cuman karena Oriflame udah berkembang lama dan udah berkembang pesat di Indonesia, kemungkinan ada penambahan karyawan kayak gitu. Jadi tapi kalau misalkan reseller Oriflame itu udah banyak banget di Indonesia gitu, kita nggak tahu ada berapanya, itu bisa dicari sendiri nanti. Tapi kalau misalkan yang tetapnya itu nggak, gimana ya, udah gimana, kalau yang tetapnya itu saya kurang tahu gitu, jadi itu bisa dicari nanti, bisa di search sendiri. Berarti kayak mungkin ya kayak pegawainya itu random aja ya per kota atau per daerah gitu kan ya mungkin. Iya. Kalau boleh tahu jumlah manajer sama supervisornya itu ada berapa Mbak? Kalau manajer untuk di jaringan, jadi kita tuh kan kalau reseller Oriflame itu kerjanya kan kerja tim, jadi pakainya tuh kerja jaringan. Karena sistem kita kan MLM kan. Kalau untuk manajer di jaringan Ambar itu ada Mbak Sasa, Mida, itu yang saya tahu, ya itu. Oh iya. Terus kalau itu Mbak, jam kerja untuk apa namanya bisnis Oriflame ini gimana? Kalau jam kerja untuk bisnis Oriflame itu fleksibel ya, jadi kita yang menentuin jam kerjanya kita gitu. Jadi kerjanya itu bisa di mana aja, nggak harus di kantor gitu. Sebagai reseller itu bisa kerja di rumah, atau kita bisa kerja sambil kuliah gitu, atau sambil kita hangout bareng temen kayak gitu. Jadi kerjanya itu nggak ada jam kerja, tapi kerjanya itu fleksibel. Oh iya ya, berarti di mana ada waktu luang di situ tempat kerjanya, mungkin gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, ini aku mau tanya lagi nih, gaji, cara gaji atau apa namanya gaji buat itu apa namanya reseller ataupun member dari Oriflame itu melakukan lewat bank semua atau ada yang ketemu langsung gitu atau gimana Mbak? Kalau gaji dari setiap member itu nanti ditransfer melalui rekening masing-masing member gitu. Jadi PT Orindo Oriflame. Oh, jadi ngirimnya tuh langsung ke rekening masing-masing gitu. Terus semisal itu rekeningnya itu apakah ada rekening khusus atau rekening sendiri Mbak?
Iya, gimana, Mbak? Aku ulang ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk gaji Oriflame itu kan tadi dibilang lewat bank, lewat ditransfer kan ke rekening masing-masing. Tapi itu apakah bisnis Oriflame itu membuat rekening khusus untuk Oriflame atau pribadi? Enggak, jadi bebas pribadi kita, nggak harus rekening khusus. Oh ya, berarti bebas ya, berarti terserah kita mau pakai rekening apa itu. Pakai rekening pribadi. Kalau itu Mbak, kalau sisa produk yang tidak laku itu ada atau tidak? Produk yang tidak laku pastinya ada, cuman biasanya kalau produk yang nggak laku itu nanti kita jualin ulang gitu, kita tawarin produk-produknya lagi. Jadi produk yang nggak laku nanti kita jualin lagi. Oh iya ya. Jadi kalau saat bekerja itu memerlukan alat pelindung diri atau tidak? Tidak. Nggak perlu ya, karena itu kita bisa kerja di rumah sendiri. Iya, kita bisa kerja di rumah. Terus jam operasionalnya itu dilakukan harian atau mingguan atau bulanan gitu? Kalau kita sebagai member itu harian ya, Harian. jadi nggak berpatok gitu. Terus jenis limbah kayak Kerjanya fleksibel juga. oh iya ya. Terus kayak jenis limbahnya itu produk Oriflame ini cair atau padat, Mbak? Jenis limbahnya itu ada yang padat, ada yang cair. Cuman Oriflame itu produknya itu bahan dasar biodegradable, jadi bisa terurai yang panas. Jadi aman untuk lingkungan. Oh iya ya. Terus kayak ketersediaan saluran limbah gitu disediakan apa tidak? Nah, gimana, Mbak? Kalau ketersediaan saluran pembuangan limbahnya itu disediakan apa tidak? Tidak. Jadi kalau Iya. kalau produknya itu bisa didaur ulang atau enggak, Mbak? Produk Oriflame. Iya, iya bisa didaur ulang. Kenapa nggak disediain limbah khusus untuk itu? Karena produk Oriflame, semisal kita buang di tempat pembuangan sampah, itu akan terurai dengan sendirinya. Karena produk itu ramah lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan. Oh iya, jadi untuk pemasarannya itu bisnis Oriflame ini lebih ke menggunakan media sosial ya Mbak ya? Iya, menggunakan media sosial. Oh media sosial. Tadi ada media sosialnya Instagram, Media sosial. WhatsApp, sama itu aja ya Mbak ya? 2. Iya, Instagram, WhatsApp. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Tapi kalau saya sendiri itu menggunakan media sosial WhatsApp sama Instagram. Oh ya. Terus pengupdatean konten atau untuk media promosinya itu dilakukan setiap sering atau
kadang-kadang kayak ada jam-jamnya masing-masing kayak gitu. Kalau media, kalau promosinya itu tergantung dari setiap member. Tapi kadang upline-upline yang lain itu masih tips, masih cara itu promosinya itu dijeda. Jadi sehari itu ada 3 kali promosi, yaitu pagi, siang, sama sore. Oh iya, berarti kayak ada kayak ada jam-jamnya gitu ya yang diatur sama masing-masing member gitu. Tadi media penjualannya online, terus kayak kalau permodalannya Mbak, asal modal untuk bisnis Oriflame ini gimana? Pertamanya itu Mbak, modal awal. Modal awalnya itu tentunya pakai uang pribadi ya, pakai modal pribadi. Akhirnya kita bisa kembangkan di situ. Jadi di Oriflame itu bukan cuma kita dapat untung dari setiap produknya, tapi kita juga nanti bisa dapat gaji. Karena di Oriflame itu kan ada jenjang karirnya gitu, jadi kita bisa dapat benefit dari situ. Oh ya, terus cara untuk mendapatkan modal untuk penjualan Oriflame-nya itu gimana, Mbak? Cara mendapatkan untung untuk penjualan kembali. Gimana, Mbak? Jadi kayak cara mendapatkan modal untuk penjualan kembali Oriflame itu, semisal kita lagi belum punya modal untuk melakukan promosi lagi atau ini apa sih namanya kayak apa sih namanya lupa aku. Peminjam. Modal awal. Maksudnya cara mendapatkan modal supaya kita tuh bisa ini lagi, bisa order lagi produknya gitu. Ya itu dari keuntungan penjualan sebelumnya, itu kita bisa jadiin modal lagi gitu. Ya, jadi modalnya itu dari keuntungan penjualan pertama kita bisa jadikan modal untuk orderan berikutnya. Terus sama itu Mbak, pengelolaan modalnya itu gimana? Pengelolaan modal supaya bisa terus order gitu. Pengelolaan modalnya kadang itu gini, kalau misalkan kita udah order di bulan ini, kalau misalkan orderan kita udah banyak itu kan ya, otomatis nanti kan kita dapat keuntungannya itu jauh lebih banyak. Iya. Jadi untungnya kita bisa gunakan modal tersebut ya, jadi uangnya itu kan kita bisa putar lagi. Terus itu Mbak, harga pokok per produknya itu berapa? Harga pokoknya? Harga dari Oriflame itu kan produknya banyak ya, jadi harganya juga bervariasi. Jadi nggak berpatok pada satu harga gitu, karena produk itu bermacam-macam. Oh iya. Terus cara menentukan harga jual untuk produk Oriflame itu gimana Mbak? Cara menentukan harga jual itu, harga jualnya sudah ditentukan dari perusahaan Oriflame. Jadi kita sebagai reseller, kita menjualnya itu harga yang ada di katalog. Kita udah ditentukan harga di katalog, misal harganya itu 50.000. Nah, kita udah dapat keuntungan 23% dari harga katalog tersebut. Oh iya. Terus cara untuk memenuhi operasional usaha dan kebutuhan lainnya itu kayak
itu gimana Mbak? Untuk memenuhi, misalnya kayak kita COD gitu ya. Iya. Ya, kalau misalkan COD kayak gitu kan otomatis kita pakai pribadi ya, pakai modal pribadi gitu. Kita bisa pakai keuntungan itu buat modal operasionalnya. Itu contohnya kita buat beli bensin atau apa, untuk beli pack-packnya buat pelanggan. Terus kalau sistem potong harganya Oriflame itu gimana? Kalau apa? Harga. Sistem potong harga, potongan harga dari per produk atau enggak produk-produknya Oriflame. Diskonnya Iya, diskonnya. itu dari setiap bulannya itu ada promo atau potongan produk itu, ketentuannya itu dari perusahaan ordernya. Jadi kita sebagai reseller itu kita ya hanya menerima gitu, menerima potongan di sini, menerima. Terus Mbak tahu nggak kalau berapa konsumen yang minat terhadap potongan atau diskon produk tersebut? Kayak diskon, banyak nggak yang order atau nggak gimana gitu? Berapa persen minat dari, Gimana Mbak? kan gini, minat konsumen terhadap potongan harga atau diskon dari produk Oriflame itu kira-kira berapa persen dari harga jual yang sebelumnya? Masih sama gitu, masih sama 23%. Jadi mau harga promo ataupun harga normal itu tetap sama 23% namanya. Maksudnya Untuk member gitu. enggak, maksudnya itu kayak konsumen yang mau yang minat itu berapa persen ketika mereka mendapatkan diskon, itu berapa persen yang naik gitu, kayak naikkah berapa persen yang order atau enggak gimana, tambah banyak kah gitu. Ulangin Mbak, kurang jelas pertanyaannya. Putus-putus. Iya, sinyalku juga. Jadi kalau kan gini, kan minat dari konsumen ketika mendapatkan diskon atau potongan dari produk kan, itu kira-kira berapa persen dari penjualan yang awal. Kan sebelum penjualan awal pasti berbeda sama ketika mendapatkan diskon. Apakah naik atau turun, malah turun gitu. Persentase minat dari konsumen. Kalau untuk penjualannya itu ketika promo ataupun tidak itu pasti kalau promo itu pasti sangat meningkat ya penjualannya itu. Bisa dibilang 50% itu penjualan kita itu meningkat ketika produk-produknya itu promo. Oh, 50% ya, Mbak. Terus tadi udah ya dijelasin kayak bentuk promosi produknya itu dipromosiin lewat sosial media, menggunakan IG dan WhatsApp gitu. Terus itu sama sosial media atau marketing yang digunakan sudah tadi dijelasin kalau menggunakan Instagram dan WhatsApp.
Kalau masalah biaya promosinya itu Mbak, dikenakan biaya promosi atau gimana? Nggak ada biaya promosi. Oh Jadi iya, itu free gitu. free. Jadi kalau keefektivitasan promosinya gimana? Kalau apa? Efektivitasan promosinya, efektif promosinya tuh gimana? Promosinya itu efektivitas promosinya Iya, efektivitas promosinya itu cukup baik ya. Jadi cara kita untuk promosi itu kadang dari satu jaringan itu sudah disediakan bahan-bahan untuk kita promosi kayak gitu. Jadi sebagai member itu biasanya udah menerima katalog untuk promosi gitu. oh iya. Terus kalau ada kendala-kendala dalam promosi itu cara untuk mengatasinya gimana, Mbak? Untuk apa Mbak Tri? Untuk cara untuk mengatasi kendala dari promosi. Cara untuk mengatasi Kendala dari promosi. kendala dari promosi itu terkadang itu kendalanya itu kendala dari promosi itu terkadang itu dari konsumen ya. Kita itu sebagai member kadang kita udah promosi sesuai jadwal yang ditentukan, tapi kadang kita kan promosinya itu ada dua, promosi personal set, promosi story gitu. Kalau promosi story itu nggak ada kendala gitu, tapi kalau misalkan promosi personal set itu situ banyak kendala, kadang sering ditolak sama konsumen, yaitu kendalanya yaitu banyak penolakan dari konsumen. Oh iya. Terus kayak bentuk branding dari produknya itu gimana, Mbak? Kalau branding itu kita branding itu bisa dari gaji yang udah didapat atau reward, hadiah-hadiah yang udah didapat dari Oriflame. Terus biasanya itu branding apa namanya ini level dari Oriflame gitu. Di Oriflame itu bisa dapat apa aja kayak gitu. Oh iya. Terus itu kayak biaya untuk brandingnya itu, biaya pokok untuk brandingnya itu gimana, Mbak? Nggak ada biaya untuk branding. Oh, nggak ada. Jadi nggak ada pengeluaran. Terus cara untuk membranding produknya itu gimana, Mbak? Biasanya itu brandingnya itu biasanya kita pakai ini ya, apa testimoni dari konsumen yang udah pernah cobain produk Oriflame, itu kita bisa jadiin bahan untuk branding kayak gitu. Jadi supaya lebih menarik aja. Oh iya. Terus kayak pengiriman barang pada konsumen itu, Mbak, gimana? Pengiriman barangnya apakah Pengiriman. iya. Jadi kalau misalkan konsumen itu berdomisili ambil ke sama kita, itu biasanya kita pengirimannya itu bisa COD. Tapi kalau misalkan konsumen itu di luar kota atau di mana, itu bisa nanti kita kirim lewat ekspedisi. Kalau boleh tahu ekspedisinya yang di Oriflame itu pakai apa aja? Jadi gini, kalau misalkan ada customer yang order sama kita, nanti kita pesankan itu, kita orderkan itu dari Oriflame, nanti dikirim ke rumah itu bisa pakai JNT atau bisa pakai apa namanya banyak sebenarnya ekspedisi yang lain, PCP kayak gitu. Kayak JNE juga bisa ya? Pakai JNT atau
yang termurah kayak Mm-mm. gitu. Terus kayak biaya produk shippingnya itu gimana Mbak? Biaya produk shippingnya itu eh, kemungkinan nggak ada biaya gitu kan ya, nggak ada biaya produk shipping karena kan kita juga sebagai member reseller. Terus kalau kendala pada produk shipping itu dan cara mengatasinya gimana Mbak? Kendalanya itu gimana ya? Saya juga bingung sendiri. Apakah nanti kita kayak apa namanya mengatasinya itu dengan cara kayak menambah harganya dari itu ataukah gimana gitu? Enggak. Justru biasanya kalau kayak gitu biasanya kita itu kayak pasti harganya itu harga 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 member gitu. Jadi bukan harga yang Sinyalnya susah, jelek di sini. Mbak ini Gim- ini baterai saya udah 2% belum oh, bed. dicas dulu boleh nggak? Bisa tapi di sana jauh. Ini masih lama atau enggak ya? Ini masih enggak sih, bentar lagi udah selesai kok pertanyaannya. Sisa 2-3 gitulah pertanyaan. Mati. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menjadi agen atau reseller dari produk Oriflame? Cara menjadi reseller dari produk Oriflame itu bisa mendaftar melalui Oriflame kayak gitu. Bisa langsung daftar di aplikasi Oriflame. Terus bagaimana cara bertahan menjadi reseller atau agen dari Oriflame itu sendiri? Cara bertahan di reseller Oriflame yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kualitas diri kita. Terus kemudian kita harus apa namanya ya, mengupgrade sistem kerja kita kayak gitu. Jadi supaya kita langgeng nih di Oriflame itu kita harus upgrade nih sistem kerjanya itu kayak gimana supaya nanti kita bisa naik level, supaya kita bisa dapat income yang lebih dari Oriflame. Jadi yaitu supaya kita bertahan lama yaitu kita harus selalu upgrade sistem kerja kita. Terus kalau laba itunya Mbak, laba resellernya itu gimana? Kalau laba keuntungan dari reseller itu keuntungannya itu sudah ditetapkan sama Oriflame. Jadi keuntungannya itu 23% dari setiap produk yang dijual sama Oriflame kayak gitu. Itu udah tertera nanti di situ. Otomatis nanti kita dapat keuntungan 23% dari produk penjualan kita kayak gitu. Terus kalau kendala sebagai jadi reseller itu gimana Mbak? Kalau kendalanya itu biasanya itu ada di apa namanya, di orderan kayak gitu. Kendalanya itu biasanya susah cari orderan, iya, sering ditolak sama customer, iya kayak
gitu. Karena kan kita sebagai reseller kan kita pasti nawarin produk kan. Nah kalau misalkan kita nawarin produk pasti kita bakal ada nih yang namanya ditolak sama pelanggan kayak gitu. Jadi permasalahannya sih itu aja sih. Terus gimana Mbak cara ngatasin permasalahan itu? Biasanya cara mengatasi permasalahan itu kalau kita nawarin produk-produk yang bestseller dari Oriflame kayak gitu, misalkan kayak Tender Care itu kan produk bestseller kan. Nah kita tawarin produk-produk itu. Jadi misalkan udah ada customer yang mau kita nih, biasanya kan customer itu nolak karena harga gitu kan ya, misalkan harganya itu terlalu kemahalan atau gimana. Nah nanti kita tawarin produk yang sesuai sama budget mereka kayak gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Kalau kepemilikan reseller atau agen itu gimana Mbak? Pemilikan reseller itu jadi semenjak kita daftar jadi reseller itu kepemilikan sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa mengembangkan itu ya dengan usaha kita sendiri kayak gitu. Tapi kita masih di bawah pengawasan dari upline kita kayak gitu. Jadi masih dibimbing, masih dikasih ilmu kayak gitu. Dan kita nanti bisa grow up gitu. Terus cara untuk mendapatkan reseller itu gimana Mbak? Biasanya kita sebagai reseller itu kita pakai sistem rekrut ya gitu. Jadi kalau aku biasanya aku rekrut di Instagram kayak gitu. Jadi kita cari reseller baru, kita cari member baru supaya mereka mau gabung di bisnis Oriflame ini kayak gitu. Terus sejauh ini cara untuk menjalin relasi yang baik kepada reseller itu gimana? Nah biasanya itu kita pakai sistemnya itu ini ya personal chatting. Jadi kita mendekatkan diri sama reseller baru. Kita harus tahu nih keluhan mereka tuh kayak gimana, harus tahu kesulitan mereka tuh kayak gimana. Jadi kita itu nggak asal masih target nih harus segini sistem penjualannya harus segini, tapi kita juga masih ngasih masukan ke mereka. Kita juga harus tahu nih mereka tuh keadaannya kayak gimana. Jadi ya kita sama-sama cari solusi yang terbaik sih gitu. Jadi pendekatan personal sih lebihnya tuh ke situ. Terus kalau perhitungan laba untuk reseller itu Mbak? Sama perhitungan laba untuk reseller ya itu kayak gitu sama. Jadi labanya itu 23% dari produk penjualan Oriflame itu. Jadi setiap produknya, jadi nggak ada bedanya walaupun upline sama reseller yang baru atau downline itu tetap sama, keuntungannya tetap 23% dari setiap produknya. Terus keuntungan berimbang antara produsen dan reseller itu gimana Mbak? Kalau keuntungan di sini bicara produsen, kalau produsen itu kan berarti jatuh ya gitu ya, karena kan aku sebagai reseller gitu. Nah berarti aku bicaranya ini upline sama downline aja ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan itu kita itu keuntungannya itu ya tergantung dari penjualan kita sih sebenarnya. Misalkan si upline itu penjualan dalam 1 bulan itu sedikit, ya berarti keuntungan yang dia dapat dalam bulan itu ya sedikit gitu. Jadi gak berpatok pada downline kayak gitu. Misalkan downline dapatnya segini, kita juga gak berpatok. Jadi itu tergantung sama usaha kita masing-masing kayak gitu. Oh ya. Terus kalau kendala dalam sistem dengan reseller itu Mbak, dan cara mengatasinya gimana? Kendalanya itu biasanya tuh mereka susah buat dapat orderan kayak gitu ya, atau misalkan ada produk yang kosong kayak gitu. Nah biasanya di situ kita turun nih andil, di situ biasanya kita nanti ngebantuin mereka, atau biasanya nanti kita bantuin lembur, biasanya istilahnya gitu ya, kita cariin ini produk-produk pengganti
nantinya atau apa kayak gitu. Oh iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Kayak Ya, gimana sistem pembayaran pajaknya di Oriflame itu? kalau sistem pembayaran pajak itu dari setiap reseller itu nggak dikenain pajak ya. Kalau sistem pembayaran pajaknya gimana Mbak? Kalau sistem pembayaran pajak untuk reseller itu nggak dikenain pajak sama sekali. Jadi dari Oriflame itu kita free kayak gitu. Oh iya iya. Kayaknya udah selesai Mbak pertanyaannya. Iya, sama-sama. Makasih banyak atas waktunya.